Manchester United didesak mainkan Chido Obi gantikan Šeško. Dwight Yorke menilai United tidak perlu panik dan membeli striker darurat. Menurutnya, langkah seperti itu sudah sering gagal di masa lalu. Jika Šeško cedera, Amorim harus berani investasi pada pemain muda, ujar Yorke kepada Snabbar. United terlalu besar untuk mendatangkan pemain pelapis yang tidak benar-benar meningkatkan kualitas tim. Jika keadaan sedang sulit, itu malah makin sulit dilakukan. Yorke menegaskan bahwa pilihan terbaik datang dari dalam skuad sendiri, yaitu Chido Obi Martin, striker muda yang ia anggap siap diberi kesempatan. Apa kabar dengan Chido Obi? Jika kamu cukup bagus untuk berada di United, kamu harus diberi kesempatan. Tambahnya, klub ini punya sejarah panjang dalam memunculkan pemain muda. Mereka harus berada di sekitar tim utama agar siap ketika situasi seperti ini terjadi. Dengan kondisi Šeško yang belum pulih dan jadwal Manchester United yang padat, dorongan dari seorang legenda seperti Yorke bisa membuka jalan bagi Obi mendapatkan menit bermain yang lebih besar. Kini, keputusan ada di tangan Ruben Amorim, mencari striker baru, atau mempercayai darah muda sesuai tradisi klub. Lisandro Martinez siap untuk peran baru di Man United. Karakter Martinez yang ia dorong untuk kembali ke tim utama selama berminggu-minggu menjadi tolak ukurnya. Ruben Amorim mengakui bahwa ia telah memberitahu sang bek bahwa ia tidak bisa ikut serta dalam laga tandang ke Nottingham Forest bulan lalu. Kembali ke tim utama United, Martinez kini menghadapi kemungkinan terpaksa menunggu kesempatannya masuk ke starting 11. Pemain Argentina itu berharap bisa kembali ke tim utama secara bertahap, tetapi bahkan ketika sudah sepenuhnya fit, ia menunggu Sau terpeleset untuk memanfaatkan kesempatannya. Ini akan menjadi tantangan yang pasti akan dinikmati Martinez. Tetapi 18 bulan ke depan merupakan masa yang penting bagi pemain berusia 27 tahun ini. Kontraknya akan habis pada musim panas 2027. Dan jika ia tidak berhasil menggantikan Sau, ada kemungkinan masa baktinya di klub akan segera berakhir. Tiga legenda bakal dipanggil bantu tugas Ruben Amorim bangkitkan MU. Ruben Amorim berencana memanggil para legenda Manchester United untuk membantunya dalam upaya membangkitkan setan merah dari keterpurukan. Meski di awal musim ini performa MU masih tertatih-tatih, namun belakangan mereka sukses menunjukkan penampilan yang impresif. Sebelum jeda internasional, United tak terkalahkan di 5 penampilan terakhir. Bahkan, 3 diantaranya berakhir dengan kemenangan secara beruntun. Momentum ini menjadi hal yang positif bagi tim yang mulai menunjukkan perkembangan. Tak cukup sampai di situ, Amorim memiliki rencana baru untuk mempercepat proses perkembangan timnya. Sang manajer berencana mendatangkan legenda-legenda klub seperti Eric Cantona, David Beckham, dan Paul Scholes. Amorim berharap para legenda klub bisa memberikan bimbingan dan berbagi pengalaman kepada para pemainnya. Sepanjang karirnya, Ruben selalu senang ketika mantan pemain dan legenda klub tempatnya bermain berinteraksi dengan tim, berbagi pengetahuan, cerita, dan nasihat tentang arti mewakili klub, ujar salah satu sumber di klub seperti dilansir dari Goal. Man United mengungguli untuk merekrut gelandang 25 juta pound. Manchester United bertekad untuk mengalahkan klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona dalam perburuan KS Smith, yang dengan cepat muncul sebagai salah satu pemain yang harus diperhatikan menjelang bursa transfer musim dingin. Smith telah menjadi incaran Real Madrid dan Barcelona selama beberapa bulan, dengan Los Blancos secara khusus menaruh minat pada gelandang AS Alkmaar tersebut. Namun, kedua klub tersebut kemungkinan akan kalah dalam perburuan tanda tangannya dari Manchester United. Dengan Chalk Offside mengungkapkan bahwa raksasa Liga Primer Inggris tersebut adalah satu-satunya klub yang telah menghubungi pemain berusia 19 tahun tersebut dan perwakilannya. Laporan itu juga menyatakan bahwa semua orang di AS menyadari bahwa Smith kemungkinan akan menarik tawaran, dan mereka sekarang terbuka untuk melepaskannya dengan harga yang tepat musim panas mendatang. Dan diharapkan kesepakatan dapat dilakukan dengan biaya sekitar 25 juta pound. Perburuan Man United untuk gelandang baru pada bulan Januari. Elliot Anderson telah menjadi target United yang paling banyak dibicarakan selama beberapa hari terakhir. Dengan pemain Inggris itu menjadi incaran mereka menjelang bursa transfer Januari. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjadi bintang bagi Nottingham Forest selama beberapa bulan terakhir. Bahkan menjadi pemain internasional Inggris penuh sebagai hasil dari kenaikannya yang luar biasa menuju ketenaran. Dia bukan satu-satunya pemain yang menjadi incaran mereka saat ini, dengan pemain internasional Portugal Ruben Neves sebagai pemain yang mereka pertimbangkan, menurut salah satu media Spanyol. Laporan mereka mengklaim bahwa Setan Merah telah melakukan pendekatan kepada Al Hilal untuk mencapai kesepakatan bagi pemain berusia 28 tahun itu, yang ingin kembali ke Liga Premier setelah sebelumnya bermain untuk Wolves.
Karim Adeyemi siap tinggalkan Dortmund. Inter dan MU bersaing sengit. Pihaknya telah mengadakan pembicaraan awal dengan kedua klub, menandakan proses awal sudah berkembang baik untuk pemain berusia 23 tahun tersebut. Spekulasi seputar kepindahan Adeyemi selanjutnya semakin menguat setelah laporan terbaru, menunjukkan bahwa penyerang Dortmund itu jauh dari kemungkinan untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak. United telah melakukan kontak awal dengan perwakilan Adeyemi, yang diwakili oleh agen super Jorge Mendes, yang baru-baru ini mengatur kepindahan Leny Yoro dan Manuel Ugarte ke Old Trafford. Mendes sekarang menjadi pusat diskusi untuk transfer kliennya. Meningkatnya minat ini muncul di saat sang penyerang menghadapi situasi sulit di dalam dan luar lapangan, menciptakan ketidakpastian mengenai prospek jangka panjangnya di BVB. Ketegangan yang meningkat ini tentu saja memperluas perspektif tentang seperti apa babak karirnya selanjutnya. Man Utd mengincar bintang Crystal Palace Marc Guehi. Pemain internasional Inggris itu hampir bergabung dengan Liverpool musim panas lalu. Ia menjalani tes medis dengan klub Merseyside tersebut setelah kesepakatan lisan senilai 35 juta pound disepakati dengan The Eagles. Guehi juga telah meningkatkan distribusinya. Ia dapat beradaptasi dengan mulus dengan formasi 3-4-2-1, setelah bermain dalam formasi serupa di bawah Glasner. Oleh karena itu, tampaknya keputusan yang tepat untuk mendapatkan Guehi ketika kontraknya berakhir musim panas mendatang. Pemain berusia 25 tahun itu tentu akan meminta biaya penandatanganan yang tinggi sebesar 10 juta pound atau lebih. Tetapi ia akan tetap menjadi penandatanganan yang sangat murah karena ia sedang dalam masa jayanya. Manchester United bakal lepas Joshua Zirkzee di Januari 2026? Spekulasi baru muncul terkait masa depan Joshua Zirkzee di Manchester United. Setan Merah dikabarkan berubah pikiran dan siap melepaskan sang striker di musim dingin nanti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa MU kini berubah pikiran. Mereka dikabarkan siap melepaskan Zirkzee di bursa transfer musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, MU akhirnya memperbolehkan Zirkzee untuk pindah klub di musim dingin nanti karena kondisi terkini dari Benjamin Sesko. Hasil pemeriksaan terbaru cedera Sesko menunjukkan sang striker tidak mengalami cedera yang terlalu parah. Ia diperkirakan sudah pulih di skuad MU pada awal tahun 2026 nanti. Dengan kembalinya Sesko yang lebih cepat, Zirkzee jadi tidak terlalu dibutuhkan di skuad MU, sehingga ia diperbolehkan untuk pergi di musim dingin nanti. Inikah pengganti Altay Bayindir di skuad Manchester United di 2026? Klub Premier League Manchester United dikabarkan sudah siap berpisah dengan Altay Bayindir di tahun 2026 nanti. Setan Merah dikabarkan menyiapkan Radek Vitek untuk menjadi pesaing Senne Lammens di skuad Setan Merah. Manchester United sendiri dilaporkan sudah mulai mengantisipasi kepergian Bayindir. Mereka tidak akan membeli kiper baru tetapi mereka akan mengorbitkan salah satu pemain akademi mereka untuk jadi pesaing Lammens. Menurut laporan yang sama, Radek Vitek tidak hanya diplot sebagai kiper pelapis Lammens. Ia diproyeksikan untuk jadi pesaing sang kiper di tim utama Setan Merah. Setiap pekannya, tim pelatih MU akan mengamati performa kedua kiper. Mereka akan memberikan penilaian yang adil dan komprehensif kepada dua kiper tersebut. Siapa kiper yang tampil lebih baik di sesi latihan MU setiap pekannya, maka dia yang akan diturunkan sebagai starter. Jadi MU berharap ada persaingan sehat yang tercipta antara Lammens dan Vitek di musim depan.